Hai teman-teman semua, balik lagi nih di channel WNI Creation. Nah, kali ini aku bakalan share ke kalian hal-hal apa aja sih atau istilah apa aja sih yang perlu kalian ketahui dalam merajut. Nah, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya. Like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian bisa terus update video-video terbaru aku. Nah, jadi kemarin tuh banyak banget yang pengen diajarin dari step awalnya tuh kayak apa sih kalau merajut. Oke, sekarang aku bakalan share ke kalian. Jadi, untuk merajut ini kita butuh alat dan bahannya. Yang pertama jelas ada jarum rajut atau biasa orang sebutnya hakpen. Nah, hakpennya sendiri itu ada beragam ukuran. Kalau panjangnya sih kira-kira 13-15 cm ya. Nah, tapi kalau untuk ukurannya itu beragam. Ada yang mulai dari 2 cm sampai paling besar itu 10 cm. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang model seperti ini, dia itu di masing-masing ujungnya itu ukurannya beda. Jadi kalau yang aku pegang ini sekarang itu ada ukuran 3 dan 4. Aku cuma punya 2 sih. Yang satunya ini ada 2 dan 3. Nah, biasanya nanti seterusnya jadi 5 dan 4, 5 dan 6 seperti itu. Nah, tapi ada juga nih yang modelnya beda. Kalau yang seperti ini biasanya satu hakpen itu satu ukuran. Nah, yang ini tuh aku belinya satu paket. Ada sekitar 8 hakpen, ukurannya mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi ya materialnya beda dengan yang warna kuning tadi. Karena ini plastik, harganya pun menyesuaikan ya, lebih murah, lebih ekonomis gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan, kira-kira lebih suka yang mana. Karena orang merajut itu kadang juga nggak telaten, jadi males buat ngelanjutin gitu. Jadi kan kalau udah beli mahal-mahal kan sayang. Oke, terus ada gunting. Kalian bebas mau pakai gunting apa aja. Terus yang ini ada penanda. Seandainya kalian nggak punya penanda yang seperti ini, kalian bisa pakai klip kertas. Dan ini dia utamanya yaitu benang rajut. Di sini aku contohinnya pakai katun susu ya. Kalau misalkan benangnya seperti ini, kalian cukup gunakan gunting. Tapi kalau kalian pakai benang yang seratnya itu gampang pecah kayak gini, nah itu kalian pakai korek api ya. Jadi nanti caranya mutusin itu pakai korek api biar benangnya tuh nggak pecah. Karena kalau pakai gunting hasilnya tuh jelek kayak gini. Biar dia nggak naik terus, nggak rusak gitu loh sampai ke ujung. Jadi nanti dipakein korek api. Nah, kalau udah dirapiin aja ujungnya, tapi hati-hati karena itu panas banget. Yang penting kalian sedia aja deh korek apinya, barangkali nanti kalian punya benang yang modelnya kayak gini. Ini namanya polycherry ya, murah kok daripada yang katun susu. Oke, jadi yang pertama yaitu slip knot. Kunci benang di antara jari manis dan jari kelingking, kemudian kaitkan seperti ini. Semacam disilang ya. Setelah itu dikaitkan, ditarik. Slip knot yang benar, benangnya tidak akan lepas. Jadi dia akan mengunci seperti ini. Nah, tetap dikasih restan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kecil lubangnya biar nanti ketika langkah selanjutnya teman-teman nggak kesulitan. Nah, lalu ada chain atau tusuk rantai. Jadi cukup kita kaitkan benangnya, kemudian kita masukkan di lubang simpul awal atau slip knot seperti ini. Kita ulang beberapa kali sampai teman-teman bisa menghasilkan tusuk rantai atau chain yang ukurannya sama. Jadi senada, nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu kecil, supaya nanti tidak menyusahkan teman-teman untuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini yang dinamakan chain atau tusuk rantai. Biasanya istilahnya ini disingkat dengan kode CH. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tutorial kemudian ada kode CH, itu
artinya chain atau tusuk rantai. Selanjutnya ada single crochet atau tusuk tunggal. Nah, sebelum itu kita juga harus pahami bahwa untuk melakukan atau membuat tusukan ini itu ada yang namanya back loop dan front loop. Yang pertama, kalau kita mau buat front loop, kita ambilnya benang yang ada di depan seperti ini. Kebalikannya, kalau back loop, kita putar benangnya, kemudian kita ambil gundukan yang ada di belakang chain tadi. Ketika teman-teman putar, itu ada gundukan. Nah, itu kita masukkan hakpennya di situ. Kalau misal kalian bikin rantainya terlalu kecil, silakan dilonggar-longgarin dulu pakai hakpennya. Baru nanti kaitkan benang di dalam lubang tersebut. Seperti ini. Ini namanya back loop single crochet. Coba kita bikin satu kali lagi ya. Nah, kalau kita bikin back loop, dia akan kelihatan rantainya di bagian bawah. Beda lagi kalau misalnya kita bikin yang front loop. Jadi sekarang coba ya, kita bikin yang front loop dulu. Kita ambil serat yang bagian atas, dari depan ya teman-teman. Kita kaitkan. Seperti ini. Kita bikin 2 kali biar kelihatan hasilnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman lihat, hasilnya nanti akan beda ya. Kalau yang back loop tadi yang pertama, di bagian bawah itu masih membentuk rantai. Bisa dilihat ya, kalau yang back loop itu dia membentuk rantai. Seperti tusuk rantai yang awal tadi. Tapi kalau yang front loop, dia cuman kelihatan satu garis aja karena serat yang satunya tadi kan udah diisi pakai single crochet. Nah, seperti ini ya bedanya back loop dan front loop. Tapi teman-teman juga bisa pakai back loop dan front loop ini di tusuk-tusuk yang lain juga. Nah, selanjutnya ada half double crochet atau HDC, yaitu tusuk setengah ganda. Jadi setengahnya tusuk ganda, maksudnya kayak gitu. Nah, teman-teman kaitkan benangnya seperti ini ya. Jadi ada 2 benang yang melingkar di hakpen kita. Terus kita lewatin 2 rantai, kemudian dimasukkan, dikaitkan, dan ditarik ke 3 benang itu secara bersamaan. Nah, jadi masuk secara bersamaan dalam 3 serat itu ya. Kita coba bikin lagi ya HDC-nya. Jadi kalau yang HDC ini kita langsung tarik benangnya itu dalam satu tarikan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini HDC atau half double crochet. Nah, yang selanjutnya kita bikin double crochet. Kalau yang tadi setengahnya, kalau yang ini double crochetnya. Caranya sama, kita kaitkan jadi tetap ada 2 yang menempel. Kemudian kita masukkan, kita kaitkan lagi, jadi ada 3 ya. Nah, setelah itu kita tarik 2, kita masukkan 2, kemudian tarik lagi 2. Nah, ini namanya DC atau double crochet. Kita bikin satu kali lagi, oke? Nah, jadi kelihatan ya bedanya kalau yang HDC itu lebih pendek, sedangkan yang DC-nya itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita bikin triple crochet atau TR. Nah, kita putar 2 kali, jadi ada 3 helai ya sebelum kita masuk ke rantainya. Terus kita ambil benang dari rantai, kita tarik, jadi ada 4. Nah, masukannya itu 2 sama kayak yang double crochet tadi. 1,
2, 3. Nah, seperti ini. Coba kita bikin lagi ya, satu kali lagi ya. Nah, biasanya buat para pemula, kalau mau pakai yang triple crochet ini agak riskan ya, karena kadang tuh benangnya yang udah kita belit di HP-nya itu suka lepas-lepas. Jadi nggak masalah karena namanya juga belajar ya, jadi kalian bisa latih terus. Nah, jadi seperti ini ya, bisa kita lihat kalau yang half double crochet dia itu lebih pendek, kemudian DC atau double crochet, dan triple crochet dia yang paling tinggi. Oke, selanjutnya ada slip stitch atau tusuk selip. Nah, slip stitch ini biasanya digunakan untuk menyatukan dua bagian ya. Biasanya kalau di akhir tuh kalau mau bikin tas atau boneka juga bisa sih. Nah, seperti ini, kita ambil benangnya, lalu langsung kita masukkan ke rantai yang kita buat tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ulangi lagi ya, kita ambil, kemudian langsung kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bentukannya tuh kayak tusuk rantai. Nah, biasanya aku pakai slip stitch ini kalau di akhir nih, di penutup, misalnya aku bikin tas. Nah, di barisan paling akhir sebelum ya kira-kira bagian resleting lah, aku pakainya slip stitch ini sampai keliling. Oke, lanjut ke tusuk yang berikutnya yaitu increase atau penambahan. Nah, penambahan di sini maksudnya satu lubang kita isi 2 tusukan ya. Kita pakai double crochet aja. Nah, kita bikin double crochet, masih ingat ya yang tadi double crochet? Kita lewati 2 rantai. Nah, di rantai yang ketiga kita masuk, kita bikin 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Coba kita ulangin 1 kali lagi ya. Kita bikin increase 1 kali lagi. Nah, karena ada penambahan, selanjutnya yaitu ada pengurangan atau decrease. Nah, kalau decrease itu gimana? Nah, decrease itu 2 lubang kita jadikan 1 nih, kita gabung. Seperti ini, kita ambil bagian depan, kemudian kita kaitkan menjadi 1, seperti ini. Baru kita bikin double crochet. Nah, karena ini pengurangan, jadi bikin double crochetnya cukup 1 kali aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi penambahan itu 1 lubang diisi 2 tusukan. Nah, kalau yang pengurangan 2 lubang diisi 1 tusukan atau digabung. Oke, kita bikin 1 kali lagi. Nah, yang terakhir nih ada tusuk popcorn atau pop DC. Kenapa DC? Karena di sini mirip dengan double crochet. Hanya nanti pengaitannya aja yang beda. Jadi kita masukin nih, kita masukin ke rantai. Kita ambil seperti ini. Panjangnya kita ratain ya. Tapi tidak langsung kita kaitkan teman-teman, kita ambil lagi nih, kita ambil lagi,
Kira-kira yang diambil tuh berapa banyak itu tergantung teman-teman mau popcornnya itu semengembang apa. Jadi kalau misalkan mau benar-benar yang gendut banget, nah itu ambilnya bisa lebih dari 5. Cuman ya resikonya memang agak susah ya nanti waktu ngaitin benang itu ke dalam si popcornnya ini. Nah kalau di sini kita ambil secukupnya aja, 4 atau 3 cukup. Nah kita ambil benang dan masukkan 1 kali tarikan. Nah seperti ini teman-teman. Terus kita bikin 1 chain. Nah untuk mengunci ya supaya popcornnya itu nggak lepas. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi dia menggelembung gitu. Nah makanya kenapa kok dinamain popcorn, karena dia bulat-bulat tuh kayak popcorn. Atau mungkin kalau bisa dibilang kayak biji jagung ya. Nah terus kita coba ya bikin satu lagi. Nah tapi sebelum kita bikin satu lagi, supaya dia bisa nyampe ke yang tusukan sebelah, kita bikin rantainya itu sekitar 4. Kita ambil di sampingnya, kemudian di slip stitch atau tusuk selip. Nah seperti ini. Nah dia akan lebih rapih ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk bikin lagi, caranya sama seperti tadi, kita bikin 2 rantai, tambahin 1. Jadi ini kayak awal mula bikin double crochet ya. Kalau di awal pakai rantainya 3, kemudian dimasukkan seperti ini, kita ambil 3 sampai 4. Kalau sudah, kita kaitkan benang, kita tarik 1 tarikan, baru kita kunci dengan 1 rantai. Nah seperti ini. Kita bikin 3 rantai, kemudian kita tarik ke sampingnya, kita slip stitch biar dia nggak lepas. Nah seperti ini ya teman-teman hasil tusuk popcorn kita. Oke, jadi tusuk popcorn ini sebenarnya lebih familiar atau mungkin lebih sering kita temui di motif atau model tas rajut ya, karena emang beberapa orang mengkombinasikan ini. Nah oke teman-teman, itu tadi beberapa tusuk basic dari rajutan yang perlu teman-teman pemula ketahui. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang ingin request kira-kira hal apa lagi ya yang mau dikreasikan oleh WNI Creation, silahkan tulis komen di bawah ya.